Shalom. Selamat pagi. Siang. Sedikit lagi. Ya. Siapa yang di sini adalah umat yang merdeka? Amin. Amin ya. Nah, kalau di luaran ada yang mengatakan bahwa ada pepatah, ada slogan yang mengatakan financial freedom. Ya, pernah dengar nggak financial freedom? Ya kan. Jadi merdeka dalam segi keuangan gitu ya. Nah, di situ kan banyak seminar-seminar motivator yang digalakkan untuk hal-hal seperti itu ya. Jadi orang-orang itu bagaimana terpikatnya dengan akhirnya mempunyai mindset pemikiran bahwa bagaimana bisa mencapai yang namanya financial freedom itu. Nah, financial freedom itu di mana ya mereka paling tidak gini, di dalam setiap hembusan orang itu, di setiap hembusan nafas kita itu ya, itu akan mengalir aliran dana gitu loh maksudnya. Ya, jadi setiap hembusan nafas itu, di setiap hembusan itu ada nominalnya sudah. 100.000 atau bisa setiap hembusan nafas bisa 1 juta. Enak loh, tinggal hembusan nafas ini loh. Wah, sudah dapat bunyi kerincing itu. Wah, itu yang dikejar-kejar orang-orang itu ya. Siapa yang mau seperti itu? Nah, tetapi kita sebagai umat yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya kan? Kita umat yang dipilihnya. Kita tidak hanya berpikir berpatok pada hal yang dikatakan duniawi itu, tetapi kita dimerdekakan secara roh. Bagaimana dengan kita merdeka secara roh itu? Biarlah di setiap hembusan nafas kita mempunyai kerinduan untuk senantiasa mencari Dia. Di setiap hembusan nafas kita, nah, kita boleh semakin mengingat mahakaryanya Tuhan itu loh. Bukan hanya perkara penebusannya di kayu salib, tetapi apa yang sudah dikerjakan Tuhan dalam setiap kehidupan umat percaya. Puji Tuhan, saya lihat mayoritas saat ini sekarang kita sudah bebas dari penutup hidungnya. Nah, mungkin kalau ada yang masih pakai itu bukan karena takut sama si virusnya, tapi nggak pede sudah ya. Nah, mungkin nggak pede ada timbul apa gitu ya, ya kan? Nah, atau sudah terbiasa, ya kan? Tapi bukan perkara takut lagi. Nah, kita bersyukur. Kita ini adalah umat orang-orang yang masih dipercaya Tuhan, masih bisa melewati fase yang begitu kritisnya ya. Di masa waktu itu 3 tahun yang lalu kita berjuang bersama-sama, ya kan? Ada yang sakit kena COVID pun Tuhan pulihkan. Ada yang kena sakit Tuhan panggil pulang. Semuanya itu sudah seizin daripada Tuhan. Bukan karena penyakitnya sadis, ya, bukan. Tapi karena semua itu sudah seizinnya Tuhan. Bukan karena gara-gara yang kecil itu bisa mematikan, tetapi itu semua sudah seizin Tuhan. Dan puji Tuhan, kita dapat melewati fase
kritis, fase apa ya, fase krisis itu ya. Saya sendiri sudah yang terdeteksi kenanya 2 kali saya ya. Dan puji Tuhan masih ya diberi kesempatannya. Mungkin Bapak Ibu Saudara, enak 2, saya 5 kali. Agak-agakan ya, agak-agakan ya. Nah, puji Tuhan kita dapat melewati itu semua. Karena itu disitulah kita boleh dapat mendalami ya. Kita boleh dapat mengerti betapa Tuhan itu dahsyatnya, luar biasanya dalam kehidupan kita. Wah, berarti yang sudah dipanggil Tuhan gak dahsyat ya? Tetap dahsyat, karena Tuhan punya rencana-rencana yang indah kok. Orang yang mau dipanggil, mau yang tetap di sini, kita tetap sama-sama disayang Tuhan. Cuma apa? Kita ini masih ada injury time-nya itu loh. Kita ini udah masih kebagian injury time-nya Tuhan itu loh. Ya. Waktu-waktu hidupnya masih ada. Ini injury time-nya kita tuh masih ada. Tuhan masih perpanjang. Dan biarlah perpanjangan waktu ini kita mau pergunakan. Sama halnya dengan kemerdekaan itu, di mana kemerdekaannya sudah Tuhan beri, mau kita gunakan, mau kita pertanggungjawabkan, mau kita pakai untuk apa? Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan sendiri ya. Jadi kalau dibilang merdeka adalah di mana di setiap hembusan nafas kita umat yang dimerdekakan Tuhan itu, kita dapat memiliki sebuah kerinduan untuk kita senantiasa mencari hadirat Tuhan. Dikatakan dalam Pemazmur, Daud saja satu hari itu mencari Tuhan berapa kali? Berapa kali? Gak bisa jawab, bukan berarti nggak ahli Alkitab berarti ya. Daud saja mencari Tuhan sehari 7 kali. Kok tahu saya? Ya, karena sudah cari, sebelum-belumnya mempersiapkan sudah cari ya. Bukan karena saya lebih pintar dari dia. Ya. Nah, Daud saja mencari Tuhan itu sehari 7 kali loh. Daniel berapa kali? Malah Daniel gampang dong. Langsung bisa jawab. Daniel 3 kali. Ya kan? Di mana? Ayo. Di loteng. Di loteng dong. Nah, jadi Daniel aja 3 kali. Kalau Bapak Ibu Saudara berapa kali sehari? Sekali-kali pun aku tidak akan mengingatnya kembali. Ya. Daud saja mencari hadirat Tuhan sehari 7 kali. Daniel dicatat 3 kali. Berapa porsi kita dalam mencari hadirat Tuhan dalam sehari? Apakah cukup sekali? Ya kalau memang sekali nggak apa-apa, asal itu 24 jam. Wah ya kan. Saya sekali Pak. Iya. Wah bagus, 24 jam lagi. Waduh. Ya. Tetapi itu semua ketika di dalam perjanjian lama Tuhan mau mencatatkan hal itu semua. Tetapi di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus menyatakan bahwa bukan hanya sekedar berapa kali. Nanti kita juga mau belajar. Tuhan Yesus tidak mau menyatakan carilah Tuhan 10 kali, carilah Tuhan 24 kali dalam sehari, carilah Tuhan bahkan mungkin 40 kali dalam sehari. Enggak.
Tuhan Yesus beberapa kali dalam pengajarannya dia mengatakan ada beberapa hal yang dia mau menyatakan. Di dalam hal mencari hadirat Tuhan tentu identik dengan kata berdoa tentu, ya kan? Di situ Tuhan Yesus mengatakan berdoalah di tempat yang tersembunyi. Ya. Ada di satu ayat juga Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia pagi-pagi benar. Ya kan? Di tempat yang tersembunyi, pagi-pagi benar, berdoa dan berpuasa, ya kan? Dan yang akan kita mau kerjakan juga nanti hari Jumat itu ternyata ada loh juga doa semalam suntuk itu. Ya, doa semalam suntuk kita buka ya di Lukas 6 ayat 12. Tolong Pak Hendro. Pak Hendro mana? Oh, kebiasaan. Ya, saya akan bacakan ya Lukas 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Nah, semalam-malaman. Nah, ini ya, semalam suntuk gitu ya. Jadi semalam-malaman. Jadi waktu itu sampai ya, waktu habis malam gitu ya, Tuhan Yesus berdoa kepada Allah. Nah, sebelum kita mau lanjut lagi, kita mau mengerti arti kata ibadah itu apa sih? Merujuk kepada hal itu di mana di dalam perjanjian lama Tuhan itu juga menyuruh umatnya untuk mengadakan sebuah peribadatan, ya, sebuah peribadahan dengan membawa sebuah korban, ya, dengan membawa sebuah korban masuk ke dalam kemah yang maha kudus, dimana ketika itu sebelumnya didirikannya bait suci, umat pilihan Allah ini mereka mengadakan pertemuan-pertemuan di kemah-kemahnya, ya kan? Ibadah itu adalah sebuah pengabdian. Ibadah itu adalah sebuah pengabdian. Pengabdian umatnya kepada Sang Penciptanya. Kalau di dalam kita hidup bermasyarakat, kata pengabdian itu tertuju kepada pengabdian kepada bangsa dan negara kita, ya. Mengabdi kepada negara. Nah, adanya sebuah kata pengabdian itu adalah sebuah, kalau kita mau meletakkannya, yaitu sebuah kata yang begitu apa ya, kata yang begitu khususnya, ya, untuk kita mau menyatakan rasa kita hormat itu kepada bangsa, kepada hal yang lebih tinggi, ya. Mungkin dalam hal ketentaraan, ya. Nah, yang prajurit mengabdi kepada yang lebih tinggi, jabatan yang lebih tinggi, itu adalah sebuah pengabdiannya. Begitu juga kita yang sebagai kita sebagai ciptaan, kita mengabdi kepada Sang Pencipta. Itulah kita ibadah. Jadi ibadah yang kita lakukan ini bukan untuk mengabdi kepada gembala,
Bukan mengabdi kepada teman-teman yang lain, enggak. Tetapi mengabdi kepada Tuhan. Kita memberikan pengabdian kita itu loh. Kita mau memberikan rasa abdi kita itu loh kepada Sang Pencipta. Itulah ibadah. Jadi kalau ibadah itu bukanlah sebuah keharusan, tetapi ibadah itu adalah sebuah kehausan, sebuah kelaparan, sebuah tanda bahwa kita itu gak bisa kalau nggak melakukannya. Seperti yang juga dikatakan gembala kita juga ya, mengatakan apa? Kemarin carilah alasan. Nah, carilah alasan untuk datang beribadah. Jangan memberi alasan untuk tidak beribadah. Ya, betul ya, gitu. Jadi carilah alasan untuk beribadah. Carilah alasan untuk mencari terus hadirat Tuhan. Carilah alasannya. Jangan sampai nggak ada alasan untuk tidak mencari hadirat Tuhan. Atau bahkan sampai habis kata kita untuk memberi alasan itu pun kita mau terus mencari hadirat Tuhan. Karena apa? Ada rasa pengabdian kita. Jangan dipikir kita mempunyai sebuah hutang sehingga kita mengabdi. Jangan. Karena hutang itu kita sudah nggak ada hutang kita. Hutang semuanya sudah dibayar lunas kok. Karya penebusan Yesus di atas kayu salib itu bukan menjadikan kita berhutang kepada Bapa, tetapi karya penebusan Yesus di atas kayu salib itu adalah pembayaran lunas hutang. Itu adalah pembayaran lunas. Dan itu gak bisa kita mau bayar dengan apapun juga. Pengabdianmu, pengabdian saya untuk mau datang beribadah, untuk melayani, untuk mau memberi segala apapun, itu pun tidak akan bisa sanggup untuk membayar dosa-dosa kita. Karena dosa-dosa kita sudah ditanggungnya, sudah dibayarnya lunas. Itu bukan saya yang melunasi loh, itu firman yang berbicara sudah. Ya kan? Ada nggak ayatnya? Mungkin saya terselip ya, mungkin saya membacanya. Ada nggak? Nanti bayar hutang loh. Nggak ada. Ada baca seperti itu nggak di Alkitab? Hutang-hutang dosamu nanti bayarlah dengan kau memberikan persembahan, dengan kau melayani, dengan engkau berbondong-bondong mencari jiwa, dengan kau menyelamatkan banyak jiwa. Apa itu akan membayar hutang-hutang kita? Tidak ada segala perbuatan kita untuk yang dapat membayar dosa kita. Makanya kita harus mengerti arti kata pengabdian itu. Arti kata pengabdian itu bukan hanya sekedar kata abdi seperti itu aja. Tetapi begitu dalam kita mau menyadari bahwa Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau teramat sangat baik.
tidak ada satupun kata, tidak ada juga satupun perbuatan yang mau dapat membayar semuanya itu. Tetapi biarlah usahaku ini, rasa abdiku ini loh, biarlah ini boleh sedikit untuk mencerminkan betapa Engkau besar, betapa Engkau mulianya, betapa Engkau berharganya, sehingga aku mau terus mengejar hadirat-Mu. Bicara mengenai ibadah, ketika di dalam perjanjian lama juga ibadah adalah sebuah seperti halnya liturgi dengan sebuah tatanan peribadatan, sehingga makanya kan ada ruang pertemuan, ruang kudus, ruang maha kudus ya, dibagi-bagi ya kan. Lalu di situ ada hal benda-benda untuk korban ya kan, ada ritual-ritual, dan itu semua, nah itu semua mau mengajarkan kita. Nah, bukan itu hal yang bukan tidak yang baik, tetapi itu hal-hal kecil itu yang akan mengajarkan kita untuk kita boleh dapat hari ini loh. Kok bisa begini? Perjanjian lama itu adalah sebuah gambaran, masih adalah sebuah gambaran tentang Kristus. Perjanjian baru adalah sebuah penggenapan dari perjanjian lama. Nah, perjanjian baru adalah penggenapan dari perjanjian lama. Di dalam kitab perjanjian baru, kita sudah tidak lagi memerlukan yang namanya korban. Ya enggak, kita masih tetap memerlukan korban. Tapi korban itu sudah disediakan Allah, dan korban itu cukup sekali, bukan berulang-ulang kali setiap diadakan peribadatan, tetapi korban itu sudah ada dan sudah dikorbankan, yaitu Yesus Kristus. Ya, korban itu sudah ada. Makanya tadi kita Bu Sylvie juga mengatakan kita masuk dengan membawa korban darah anak domba Allah. Jadi perjanjian baru ini adalah sebuah penggenapan daripada perjanjian lama. Kita tetap memerlukan korban, tapi korban itu sudah disediakan Allah, dan korban itu sudah sekali dan untuk sampai selama-lamanya. Ya, itulah sedikit gambaran mengenai sebuah peribadatan, di mana perjanjian lama ketika itu mereka beribadah, mereka melakukan sebuah pertemuan peribadatan seperti ini dengan sama, dengan mengucapkan Shema Israel, dengan berdoa, dengan sharing firman Taurat ya, tentunya dengan sharing Taurat ya, seperti itu. Hingga pada dibangunnya bait suci itu adalah sebuah kerinduan daripada Daud, ya kan? Kerinduan Daud untuk mendirikan rumah begitu, sehingga Tuhan tuh jangan dipindah-pindah. Mereka kan
gotong-gotong. Kayak kita ini sudah gotong-gotong. Tapi percaya nanti Tuhan akan sediakan tempat yang tetap. Amin. Tuhan yang akan menyediakan. Mungkin bukan pada generasi kita, tetapi mungkin pada generasi nantinya kita. Sama kan, Daud berkerinduan untuk mendirikan rumah bagi Tuhan, tetapi bukan Daud yang melakukannya, anaknya. Nah, sehingga didirikannya bait suci, hingga dirobohkannya dan hingga dibangunnya kembali, menandakan apa? Bahwa Tuhan tidak dapat dikekang dalam sebuah ruang maupun waktu. Tetapi saya mau mengingatkan kembali bahwa perjanjian lama itu adalah untuk kita boleh dapat melatih diri kita, memberikan sebuah pandangan, sebuah gambaran yang tidak bisa kita untuk mau buang, ya. Karena perjanjian lama adalah sebuah gambaran yang akan digenapi dalam perjanjian baru. Perjanjian baru adalah kegenapan dari perjanjian lama. Nah, sama halnya ketika kalau kita mau lihat di sosmed belakangan ini atau beberapa waktu-waktu yang lalu juga ada yang mengatakan bahwa persepuluhan, mengenai hal persepuluhan ini tidak ada titipan dari gembala atau apapun ya. Persepuluhan, ada yang mengatakan kita sudah hidup dalam perjanjian baru, tidak lagi diperlukan persepuluhan. Saya katakan itu benar adanya. Ingat, tapi jangan dipotong dulu. Yesus Kristus memang tidak pernah mengajarkan, ada ayatnya di perjanjian baru yang mengatakan berilah persepuluhan. Ada nggak? Mungkin saya terselip juga. Saya selama membaca perjanjian baru, saya tidak menemukan Tuhan Yesus mengajarkan beri persepuluhan. Tuhan Yesus nggak pernah mengajarkan hal demikian. Memang benar adanya. Nah, tetapi yang Tuhan mau kita baca dalam Matius 12 ayat 43 sampai 44. Lagi-lagi tolong Pak Hendro. Ya. Di Markus 12 ayat 43 sampai 44 saya bacakan. Maka dipanggilnya murid-muridnya. Ya, gini murid-murid. Gini ya. Ngumpul-ngumpul ya. Tonton nih. Lihatlah. Dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Ayat 44, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Nah, Tuhan mau adalah gak mau 1/10 dari kalian, dari kita semua. Tidak mau. Tuhan itu gak mau 1/10 dari kita semua. Tuhan mau 100%. Tuhan mau 100% engkau berikan bagi dia. Halo. Jangan berikan 100% itu kepada House of Dana. Mungkin kalian akan berpikir, kita akan berpikir, kok enak, kok nyimut ya.
Berikan 100% itu kepada janda-janda miskin, anak-anak terlantar, mereka-mereka yang benar-benar memang membutuhkan. Berilah 100%. Siap? Ya. Tuhan tidak mau meminta 1/10 waktumu untuk engkau mengabdi kepadanya. Tuhan mau 100% hidupmu engkau berikan bagi Tuhan. Waduh, mau bendino lan ngono ke gereja lan, ya kan? Mau tiap hari lagi tuh di gereja, gak kerja, mangan opo? Ayo. Tapi firman Tuhan mengatakan Tuhan gak mau 1/10 memang. Saya tadi mengatakan apa? Perjanjian lama melatih kita untuk dapat kita menggenapi perjanjian baru. Bagaimana dengan kita tidak setia terhadap perkara-perkara kecil, kita mau berperkara yang besar. Bagaimana bagaimana kita bisa melakukan 100% tanpa kita melakukan yang 1/10 terlebih dahulu. Kita ngasih 1/10 saja sudah mau komplain. Tuhan, kamu kasih aku 10 juta, belum bayar ini, bayar listrik, bayar air, bayar iki, bayar itu. Entek. Aja ngomong ngasih 1/10 buat engkau. Buat hidup aja sebulan gak cukup, masih ngutang 10%. Ya kan? Gak masuk akal Tuhan ini. Minta 10%. Waduh, malaki wong Tuhan ini. Ya. Bagaimana kita mau berperkara 100% tanpa kita dapat melatih diri yang 1/10 ini? 1/10 saya bukan bicara mengenai uang. 1/10 bicara juga mengenai waktu, tenaga. 24 jam, 1/10-nya berapa? 2 jam ya? Tuhan minta 2 jam, 2 jam setengah, 2,4. Terus pembulatan ke bawah ya Tuhan, 2 jam. Bukan pembulatan ke atas, berarti kan 3 jam. Ini pembulatan ke bawah 2 jam. Ya. 2 jam apa 2 menit? Nawar mana? Karmu 2 detik. Kau zaman bisa telepon 2 detik. Halo, gimana? Zaman ini? Nah ini anak-anak gak zaman nih 2 detik. Kayaknya enak sekarang, gak perlu 2 detikannya. Pakai kuota. Ngomong berjam-jam. Ya. Nah, Tuhan melatih kita. Makanya sebelum perjanjian baru, Tuhan mau melatih umatnya di dalam perjanjian lama. Melatih. Sehingga apakah bisa untuk mau memberikan yang seutuhnya itu? Mengabdi sepenuhnya. Mengabdi yang seutuhnya. Roma 12 ayat 1 yang sudah pernah kita pelajari, yang kita sudah belajar ya, yaitu mempersembahkan tubuh ini loh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati, ibadah umat yang dimerdekakan Tuhan, yaitu mempersembahkan tubuhnya. Apa 1/10 tubuhnya? 1, 2, 3, 4, 5. Ono 5 ya. 1/10 berarti 1. Nah, ya 1/10 berarti kan 1. Ini kita satu tangan aja buat Tuhan ya. Ya, sing lainnya dipotong.
Tuhan mau seluruhnya, seluruh tubuh ini loh, untuk mau mengabdi kepada Tuhan. Mata, telinga, hidung, mulut, hati, pikiran, kaki, tangan, semuanya untuk mengabdi kepada Tuhan. Mengabdinya bagaimana? Mengabdinya mana ya? Lakukanlah segala sesuatu. Bentar. Kolose 3:23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya. Jadi apapun yang kita mau kerjakan, yang kita mau perbuat, itu kerjakanlah untuk Tuhan, seperti untuk Tuhan. Jadi lakukan apa yang di luaran sana, di luar gereja. Apapun yang dilakukan di luar gereja, itu lakukanlah seperti untuk Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Dikatakan juga ibadahmu yang sejati adalah mengunjungi janda-janda miskin, mengunjungi anak-anak yatim. Itu ada penjara, ya. Itu adalah ibadahmu juga yang sejati. Jadi kegenapan daripada ibadah itu bukan hanya berbicara mengenai liturgi, waktu yang kita mau sediakan 1,5 jam atau 2 jam di dalam gereja, tetapi 22 jam yang di luaran sana itu adalah ibadahmu. Tetapi tanpa engkau melatih di sini, apa yang kau kerjakan di luar tidak akan mencerminkan apa yang ada di dalam gereja. Paham? Saya ulangi. Jika tidak dilatih mulai dari gereja ini, apa yang mau kita kerjakan di luar itu tidak akan mencerminkan apa yang mau dikehendaki Tuhan. Fondasinya ada di dalam gereja. Fondasi yang kuat, fondasi yang benar-benar untuk dapat menopang kita di luar adalah di sini, di rumah Tuhan. Sebab di dalam rumah Tuhan inilah kita akan diisi, kita akan dipenuhi dengan segala kepenuhan rohani, dengan segala kepenuhan roh. Dengan segala kepenuhan roh ini, ketika roh kita penuh, kita apa yang kita mau kerjakan di luar itu akan memuliakan nama Tuhan. Dan itulah ibadah kita yang sejati. Engkau mau bekerja, engkau mau sekolah, engkau mau berkeluarga, semuanya fondasinya ada di sini, rumah Tuhan. Kalau kita sudah tidak memakai rumah Tuhan ini untuk mengisi hal roh kita, di luar sana kita akan terombang-ambing. Dikatakan Tuhan adalah roh, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ketika kita bukan bicara hidup, tubuh kita ini penuh dengan roh, kita akan merdeka. Jadi apapun yang kita kerjakan di luar sana itu akan memerdekakan banyak jiwa. Jadi sebelum kita mau keluar, kita
kita harus melatih diri di sini. 1 Timotius mengatakan, 1 Timotius 4 ayat 7 mengatakan, jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Saya tadi mengatakan perjanjian lama adalah kita melatih diri kita supaya kita dapat menggenapi perjanjian baru. Sama, kita pun harus melatih diri kita untuk kita rajin beribadah. Kita harus melatih diri untuk kita mencari terus hadirat Tuhan. Seorang atlet, saya mungkin tanya ini, Regan, bisa gitar berapa lama? 2 tahun. Jadi belajar 2 tahun baru bisa seperti sekarang. Perlu belajar 2 tahun untuk melatih diri, 2 tahun untuk bisa bermain alat musik. Ya kan? Katakanlah seorang pesepak bola, Cristiano Ronaldo, melatih diri sejak kecil, ya kan, untuk bisa seperti sekarang, menjadi pesepak bola dunia. Itu bahkan kakinya saja diasuransikan. Ya kan? Setiap nafasnya juga itu, setiap detiknya dia itu sudah hitungan nominal yang cukup tinggi. Setiap detiknya loh itu. Sama. Apakah setelah lahir sudah bisa? Harus dilatih. Walaupun punya skill, tapi tetap dilatih, diasah. Sama, setiap kita ini punya skill untuk memuji Tuhan. Setiap manusia dicipta, seperti kemarin dikatakan, manusia itu dihembuskan nafas. Itu nafas itu sebuah nafas kerinduan Allah kepada umatnya. Demikian juga sebaliknya, ketika nafas itu sudah di umatnya ini akan mempunyai kerinduan kepada penciptanya. Bagaimana kita mau yang sudah punya skill untuk mencari hadirat Tuhan selalu, kita mau melatih diri. Kita mau melatih diri untuk kita mau disiplinkan diri untuk beribadah. Supaya apa? Inilah yang mau kita cari. Dan inilah yang merupakan janji Tuhan. Kita mau mengejar, ya. Kita mau mengejar janji Tuhan ini loh. Melalui dengan kita mau melatih, dengan kita mau setia. Setia kita mau mencari hadiratnya, kita mau beribadah. Seperti yang tadi di ayat 8 ya, belum saya bacakan ya. Di 1 Timotius 4 ayat 8 itu, latihan badani itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena apa? Karena mengandung janji. Nah itu loh, di dalam ibadah, di dalam pengabdian, di dalam kesalehan, itu mengandung janji. Di situ ada yang namanya janji, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Kita mau menerima janji ini. Janji Tuhan itu banyak, tapi jangan saking banyaknya terus kita lupa. Kita harus pegang janji Tuhan. Setidaknya saya mau pagi ini, kita mau supaya tergenapi janji Tuhan yang satu ini, yaitu janji Tuhan dalam Matius 6 ayat 33, yaitu tetapi
carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya. Asalkan kita mau mencari dahulu, kita memprioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya. Biarlah janji ini boleh tergenapi dalam kehidupan kita. Mau tergenapi? Kejar janji Tuhan. Tuhan tidak akan pernah lupa terhadap janjinya. Hanya Tuhan sedikit menunda untuk menggenapinya. Supaya apa? Berlatihlah, nak. Berlatihlah, nak. Tuhan masih menginginkan kita berlatih. Sehingga apa? Ketika janji itu digenapi, kita sudah siap. Bukan ketika janji itu digenapi, kita setengah siap. Kita nggak siap, katakanlah kita nggak siap kaya. Kita nggak siap diberkati Tuhan sedikit, seperti tadi kepalanya bilang, jangan sampai ketika kita sudah mulai diberkati, kita sudah mulai oleng, ya. Kita sudah mengendur jam doa, jam ibadah, jam pelayanan, jam menurut ya, jam-jaman lah ya. Jam apapun juga bagi Tuhan mulai berkurang. Sudah Tuhan, mulai nego. Mulai wari ya nego sama Tuhan. Sebelum diberkati, wah, apapun bagimu, hidupku bagimu. Kalau sudah diberkati mulai oleng ya, Tuhan repot. Kayak orderan. Saya panggil bos. Waduh. Sudah mulai tawar-tawaran. Wah, ini asalkan jamnya jam 10 Tuhan. Ya apa? Terus sementing, ya wis. Kita mulai oleng. Tuhan nggak mau. Itu bukanlah sebuah didikan, tetapi didikan Tuhan memang keras adanya. Tetapi biarlah yang keras itu dapat mendewasakan roh kita, mendewasakan iman kita, sehingga kita dipersiapkan untuk menerima setiap janji Tuhan. Jadi dalam ibadah itu, dalam kita mencari hadirat Tuhan, dan Tuhan mau kehendaki yaitu pengabdian, yaitu kita mau memberikan seutuhnya seluruh hidup kita itu bagi Tuhan. Dan ayat terakhir di Mazmur 23 ayat 6, biarlah kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sepanjang waktu kita mau tinggal dalam rumah Tuhan. Biarlah rumah Tuhan menjadi kesukaan. Biarlah rumah Tuhan inilah menjadi kegirangan kita. Biarlah dari rumah Tuhan inilah terlahir iman-iman yang kuat, iman-iman yang tangguh. Dari rumah Tuhan inilah
akan lahir seorang pemimpin-pemimpin yang boleh takut akan Tuhan. Dari rumah Tuhan inilah boleh memancarkan kasih kemuliaan Tuhan, boleh terpancar di luar sana. Amin. Pujian dan syukurku ku bawa